barisan sakit hati yang kemudian hari ini kalau menyerang Pak Jokowi dengan cara-cara yang ini mungkin nggak ini ya, maka mereka pakai cara-cara yang agak kurang gentleman ini. Ada dugaan bahwa Bu Kony dan juga keluarganya ini kan bermain bisnis alusista ya kan? Saling menguntungkan ya, ini sama-sama saling menguntungkan. PDI butuh Pak Jokowi, Pak Jokowi juga butuh PDI begitu loh. Makanya kita minta ayolah Bu Mega kalau berani turun gitu loh, jangan nyuruh si Hasto. Dan kalau menurut saya konflik ini antara Pak Jokowi dengan PDIP ya akan mereda kalau misalkan PDIP ini sudah masuk di dalam lingkaran kekuasaan gitu. Oke, Tum atau Bro ya, Bro aja ya. Yang kemarin seharusnya kita podcast atau ngobrol itu sebelum tahun baru ya. Tapi kan ternyata Bronya liburan pulang kampung. Ya, biasa lah. Berapa lama di kampung? Saya kemarin 5 hari, Bung. Oh lumayan lah ya. Udah lama nggak pulangnya? Ya nggak terlalu lama juga sebenarnya kan. Ya 2 bulan yang lalu sempat pulang juga. Gimana resolusi tahun baru? Adakah? Ya yang penting lebih baik dari 2024 aja. Karena kalau saya dulu buat status di mana-mana itu 2024 itu tahun penentu masa depan saya bilang. Oh gitu. Ya. Sekarang berarti udah ada jalan terang nih menuju. Ya belum juga sebenarnya. Oke. Jadi gini Bro. Setelah tahun baru ini kan ada banyak isu dan yang sebagainya kan hari ini yang menghiasi media, sosial media gitu. Terutama soal politik karena Bro juga kan di PSI kan, selaku jubir PSI. Jadi langkah lebih baik juga kita bahas soal politik juga gitu. Nah, terutama nih ya yang paling menjadi sorotan hari ini adalah Pak Jokowi. Ya, banyak banget dari sebelum sampai bahkan kalau bisa dibilang setelah beliau selesai menjabat itu banyak sekali isu, kemudian berita, kemudian ada peristiwa yang menyebut-nyebut nama beliau, terutama terkait konfliknya, bisa dibilang konflik ya, quote-unquote ya, konfliknya dengan mantan partainya PDIP, terutama dengan usai si Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK gitu. Kalau kita telusur nih, kalau Bro kan pasti sebagai jubir PSI yang tagline-nya partainya Jokowi kan. Partainya sebenarnya Jokowi. Kalau kita melihat ini konflik antara PDIP ataupun khususnya Hasto dengan Jokowi ini sebenarnya dimulai sejak kapan sih Bro? Kok sampai hari ini terus berlanjut kayak nggak selesai-selesai gitu? Ya. Kalau sepengetahuan kita ya, kemudian juga kita juga bisa lihat dari berbagai sumber yang sudah sempat memberikan opininya terkait sejak kapan begitu kan, perseteruan kira-kira begitulah antara Pak Jokowi dengan PDIP khususnya dengan person di sana yaitu Hasto gitu kan. Ini kayak head to head ini kan, Hasto ini kan kayak entah apa yang membuat dia ini kayak jengkel banget gitu sama Pak Jokowi dan juga dengan keluarganya begitu. Nah, saya melihat bahwa perseteruan ataupun konflik ini kan bisa terjadi nih ketika Pilpres 2024. Pilpres, oke. Karena di situ kan Pak Jokowi kan memilih untuk berseberangan ya kan, berseberangan dengan PDIP waktu itu. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan tentunya dengan anaknya Mas Gibran di situ yang menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sementara di sisi lain PDIP kan memunculkan jagoannya sendiri kan, kadernya katanya kan, kadernya Pak Ganjar Pranowo waktu itu ya kan, walaupun dikasih suara hanya 16% ya kan oleh masyarakat Indonesia ya, mungkin disitulah yang membuat PDIP ya kan, mungkin tanda kutip ya Hasto inilah yang harus diminta untuk menjadi juru gedor di sini kan. Nah, dia karena sekjen. Jadi dia tidak mungkin juga Bu Mega yang akan turun langsung untuk menghantam Pak Jokowi kan. Walaupun sebenarnya kita berharap juga Bu Mega langsung yang turun untuk menghantam Pak Jokowi sebenarnya ya kan. Supaya presiden dengan presiden kan jadi kan ini kan apple to apple gitu kan. Kalau Hasto kan nggak level, dia harus menyerang Pak Jokowi begitu kan. Makanya saya salut dengan Pak Jokowi sampai hari ini beliau tidak pernah menanggapi serius begitu kan.
omelan, ocehan ya kan, bahkan cacian mungkin ya dari si Hasto ini terkait dengan situasi kali ini begitu. Dan disitulah saya melihat kedewasaan politik Pak Jokowi begitu kan. Kalau lawan yang nggak sepadan untuk apa harus ditanggapi, kira-kira begitu. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya biar saja ini hari ini. Kalau mungkin Bu Mega yang turun ya mungkin disitulah Pak Jokowi harus berstatement ya kan. Ya kan sebagai seniornya mungkin yang lebih dulu menjadi presiden ya kan. Nah, kemudian di partai juga, mungkin di situ boleh lah. Gitu. Boleh lah. Makanya kita tunggu ya kan, semoga Bu Mega turun gunung untuk. Iya, sampai hari ini belum ada statement langsung menyebut nama ya. Kalau mungkin nyindir dalam beberapa kesempatan ada. Iya. Tapi menyebut nama, apalagi hari ini ya, kalau ini bicara soal Hasto kemudian jadi tersangka KPK soal kasus Harun Masiku, kemudian kan diidentikan atau dikaitkan dengan ada upaya semacam balas dendam politik dari Pak Jokowi ya, yang disampaikan kemudian baik dalam keterangannya secara implisit, keterangan dari Hasto sendiri ataupun dari beberapa kader partai politik maupun jujur bicara. Penetapan Hasto ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah, hal ini juga dihubungkan Pak Jokowi itu balas dendam katanya, balas dendam politik setelah dia dipecat gitu. Sebagai kader. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Bro? Ini terkait dengan Hasto yang hari ini jadi tersangka kan, yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya. Makanya di sini juga saya melihat bahwa tidak ada sebenarnya unsur balas membalas di sini kan, karena ini kan murni proses hukum, yang dimana kalau proses hukum ini kan harus kita hormati. Ya kan, entah dia sekjen partai, ketua umum partai ya kan, sudah banyak kasus kok, ya kan. Dulu ketua umum Golkar, Setnop juga di penjara ya kan, ketua umum partai nih, apa ini sekjen partai kan, kalau memang salah ya pasti ya akan berhadapan ataupun berurusan dengan hukum begitu. Dan saya melihat KPK ini kan sudah berani berarti kan, berani untuk menetapkan Hasto yang walaupun ini sudah kasus yang agak lama ya, 2017 kemudian baru diangkat kembali. 2019. 2019 yang kemudian baru diangkat kembali sekarang gitu kan. Dan saya mendukung juga KPK di mana dengan kepemimpinan yang baru mereka berani terbuka begitu kan. Bahkan ada beberapa ex KPK yang berstatement ya kan, mengutarakan pendapatnya seperti Pak Nopel ya kan. Kemarin-kemarin ini saya lihat di media, beliau bilang Pak Hasto ini sebenarnya sudah akan ditetapkan tersangka begitu. Oh, justru dari ex KPK Novel Baswedan bilang gitu? Sudah bilang begitu 2019 itu. Harusnya sudah ditetapkan tersangka, cuma waktu itu kata beliau ex ketua umum KPK tidak setuju. Hasto harus ditersangkakan. Nah, makanya loloslah barang ini kan. Iya, berarti ada sesuatu gitu kan? Iya, pasti ada sesuatu, nggak mungkin tidak ada dong ya kan. Makanya di situ saya melihat, wah ini berarti validasi yang kuat kalau sudah Pak Novel dan juga beberapa ex jajaran KPK yang waktu itu dipecat bersuara begitu, berstatement, ya kan? Oh, berarti bukan, artinya itu secara langsung mematahkan statement bahwa tersangkanya Hasto hari ini atas dasar karena Pak Jokowi kan gitu. Nggak ada tendensi pribadi apa, memang murni sudah tersangka kok. Ya kan? Dan itu kan nggak mungkin kita tidak percaya Pak Nopel ya, yang waktu itu dia ini masih sebagai penyidik aktif di KPK begitu. Dengan gamblang bilang karena waktu itu tidak disetujui oleh pimpinan KPK masa itu katanya ya kan. Cuma kan di situ berarti kan kita mengetahui bahwa kasus ini sebenarnya terang gitu kan. Cuma mungkin ada intervensi tertentu kan, karena kita tahu waktu itu kan PDIP masih berkuasa ya kan. Iya. Masih ini ya, mungkin disitulah banyak terjadi ini, patut kita duga ada intervensi dan lain-lain dari partai ini begitu untuk supaya sekjennya ini jangan ditersangkakan. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik juga nih, Bro, terkait dengan konflik ini ya, karena memang terlepas dari apa yang disampaikan Pak Nopel, kemudian anggapan Bro tadi itu kan, masih ada dan banyak juga yang berpersepsi ini sebenarnya ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Terlepas dari seperti apa kebenarannya ya, kan karena kita tidak tahu. Tapi konflik ini kemudian akhirnya sempat membuat panas dan isu kemarin Pak Jokowi masuk dalam nominasi OCCRP yang sempat kita juga bahas bareng Bro Yoga sebelumnya. Dibahas detail di situ. Nah, ada juga dugaan nih, nominasi itu disebabkan juga karena ada mobilisasi massa untuk mengisi form, karena memang
kemarin klarifikasinya si OCCRP sendiri, dia mengklarifikasi bahwa sistemnya itu masih kurang karena masih mengandalkan polling dari form yang dibagikan secara online. Yeah. Nah, di situ kalau menurut Bung ini memang benar-benar ada kaitannya kah? Ada kemudian akhirnya dianggap sebagai karena mungkin Pak Jokowi dianggap balas dendam, nah dibalas lagi nih dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Iya. Kalau menurut saya ya mobilisasi ini bisa dipastikan ada ya, karena nggak mungkin, apalagi ini kan polling luar kan, bukan dilakukan di ini kan media internasional kan, kalau saya lihat itu OCRP ini kan. Nah, ini kalau misalkan ada celah mereka untuk menyerang, pasti akan diserang nih Pak Jokowi kan, ya kan. Ya contohnya seperti cara-cara seperti ini gitu. Padahal kalau mau bilang Pak Jokowi korupsi, ya diproses aja apa yang dikorupsi oleh Pak Jokowi gitu kan. Apa mereka punya bukti pernah Pak Jokowi waktu menjabat sebagai presiden misalkan melakukan korupsi misalkan. Jadi proses aja gitu. Pak Jokowi juga sampai bilang begitu, apa yang pernah saya lakukan begitu kan. Nah, makanya saya bilang ya ini adalah bagian dari barisan sakit hati ya kan. Barisan sakit hati yang kemudian hari ini kalau menyerang Pak Jokowi dengan cara-cara yang ini mungkin nggak ini ya, maka mereka pakai cara-cara yang agak kurang gentleman ini kan, ya kan, menggunakan polling ya kan. Dan mungkin kebetulan ada ya. Iya, dan kebetulan ada, kemudian dimasukin nominasi ya kan. Dan ini pola-pola yang saya pikir ya kurang bagus gitu kan. Ya kalau memang mau mengkritik Pak Jokowi ya kritik aja begitu. Cuma jangan pakai cara-cara yang agak kurang gentleman begini gitu kan. Apalagi sampai memobilisasi massa ya kan untuk mengisi polling ya kan. Kalau polling ini kan siapa saja bisa mengisi kan. Iya kan, mau orang mana ya kan bisa saja mereka isi ya kan. Karena namanya juga polling. Polling itu kan terbuka untuk umum gitu kan. Nah, kalau misalkan mau menyerang Pak Jokowi ya saya pikir kalau apalagi dengan isu korupsi ya itu sangat jauh lah saya melihat, karena kita lihat 10 tahun beliau menjadi pemimpin di Indonesia belum pernah ada begitu kan jejak beliau yang melakukan korupsi itu begitu. Bahkan beberapa pejabat waktu itu yang korupsi di zamannya beliau itu kan tangkap itu dengan tegas itu kan. Ada banyak menteri waktu itu yang tewas, bahkan ketua umum partai waktu itu juga iya kan, hanyut gitu kan karena iya. Kalau memang udah korupsi ya udah sikat gitu. Ya itu OCCRP juga kemarin kan klarifikasi juga soal dia bahwa dalam proses nominasi itu dia tidak punya bukti juga yang menunjukkan bahwa ada perilaku keterlibatan korupsi secara langsung ataupun kejahatan organisasi secara langsung. Tapi ada mungkin beberapa karena ada penjurian, ada beberapa mungkin yang jadi pertimbangan kayak kasus revisi UU KPK dan sebagainya, itu bisa mungkin jadi pertimbangan dan sebagainya. Tetapi dia juga mengakui bahwa akan ada perbaikan proses nominasi karena dirasa belum bagus dan maksimal. Dan OCCRP juga menyadari bahwa nominasi itu bisa dijadikan isu politik untuk menyerang seseorang juga ternyata. Dia mengaku itu. Cuma tetap dia mengingatkan bahwa penetapan ini juga bukan tanpa dasar, mungkin karena ada kasus-kasus tertentu kayak saya bilang tadi revisi UU KPK, kemudian ada konteks lingkungan dan sebagainya yang mungkin jadi pertimbangan. Terlepas dari itu nih, hari ini kan kembali ke soal konflik dan balas dendam. Saat Hasto ditetapkan jadi tersangka, dia mengaku punya video. Video yang jika dirilis itu akan menggemparkan dan mengungkap keterlibatan pejabat tinggi negara termasuk Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Bro ini benar-benar ancaman serius atau ya kalau beberapa pihak menyebut gertak sambal aja. Ya kalau saya bilang ya ke ini Pak Hasto ya silakan aja kalau memang punya bukti valid kan. Apa ya kan? Apa videonya ya kan? Silakan ditampilkan. Silakan dibuktikan begitu kan. Jangan sampai nanti ini hanya cuap ya kan istilahnya ya kan, cuap-cuap di media untuk ya mungkin bisa dikatakan untuk gertak sambal itu tadi ya kan. Padahal tidak punya apa-apa begitu kan. Nah, makanya saya bilang ya kalau memang merasa punya bukti ya kan, apalagi skandal video apa segala macam, silakan aja lah. Orang kemarin juga kita lihat Hasto itu kan menampilkan di media itu saya lihat ada beberapa foto dia dengan mungkin di media udah dikatakan itu ada dugaan selingkuhannya kan, foto dia dengan cewek itu kan. Nah, cuma kan di situ kan kayak yang begitu-begitu gitu. Coba kalau memang ya ditampilkan aja gitu loh. Apalagi kalau merasa memang punya
skandal, bukti ataupun mungkin kasus-kasus tertentu ya kan, ya silakan aja gitu kan, dibuktikan tapi ya kan, jangan hanya omong ya kan. Nah nanti kalau omong ya bisa dituntut hukum juga karena pencemaran nama baik misalkan ya kan, fitnah misalkan, hoax misalkan ya kan. Iya, kemarin Gitu. itu sempat disinggung juga bahwa ini jubirnya ya, Guntur Romli, itu sempat menyinggung bahwa Hasto tuh punya video terkait soal Pak Jokowi yang katanya memang meminta jabatan 3 periode gitu. Nah meskipun ya beberapa pihak ada yang membantah, tapi kalau menurut Bro ini itu gimana tuh? Apa lagi-lagi isu lama atau memang benar-benar ada bukti gitu? Dan yang jadi pertanyaan kemudian kenapa baru hari ini kan itu juga? Kalau menurut Bro gimana? Nggak mungkin lah kalau itu ya kan, dia sampai punya bukti bisa mendapatkan rekaman misalkan ya kan dengan Pak Jokowi ya kan. Kalau misalkan itu ada, itu siapa yang merekam ya kan? Kan itu kan jadi pertanyaan juga ya kan. Siapa yang merekam, siapa yang membuat ya kan? Dan di mana Hasto bisa mendapatkan itu gitu loh. Karena kita tahu kan setiap kita masuk ke istana ya kan, itu kan nggak boleh bawa HP ya kan, nggak boleh bawa ini. Jadi kan kita tahu protap di situ gitu loh. Makanya, dan kalaupun Pak Jokowi mau minta 3 periode, harusnya Pak Jokowi sudah 3 periode sekarang ya kan? Iya nggak? Iya kan? Ya. Kalau memang beliaunya mau waktu itu ya kan? Ya kata-kata kan ketum PDIP yang menolak kalau statement mereka. Mengapa akhirnya Pak Jokowi tidak bisa menunda ya, kalau bisa bahasanya Bahlil, menunda pilpres gitu. Apalagi perpanjangan. Ya, kan katanya memang Pak Jokowi yang minta, tapi ditolak ketum, sehingga akhirnya itu yang menyebabkan apa ya, kalau kata teman-teman di PDIP, itu yang menyebabkan Jokowi akhirnya beda pemikiran dengan PDIP gitulah kira-kira. Wah, enggak lah kalau itu ya kan. Di mana logikanya kalau memang Pak Jokowi waktu itu mau ya kan, dengan kekuatan yang beliau punya waktu itu kan. Perangkat negara yang masih beliau punya waktu itu dengan kendaliannya beliau ya kan. Kalau beliau mau sudah 3 periode Pak Jokowi sekarang ini kan. Ya kan? Ataupun kalau memang beliau mau menunda, waktu itu sudah ditunda barang ini kan. Tapi kan apa, sekarang kita sudah punya presiden baru ya kan. Kita sudah punya Pak Prabowo ya kan. Dan beliau sudah dilantik gitu loh. Makanya itu kan semua terbantahkan semua ini kan. Mereka ini kan suka memang bermain di area itu. Memang saya melihat teman-teman kita di PDIP ya kan, mereka yang mengeluarkan statement, nanti mereka sendiri yang bantah gitu kan. Gitu. Kayak tadi itu kan dibilang Pak Jokowi yang minta katanya kan, baru lagi mereka yang bilang tapi karena Bu Meganya nggak setuju katanya. Itu kan kayak mereka bunyi ini, mereka yang jawab sendiri gitu loh. Padahal kan pihak-pihak lain juga nggak ada yang mengatakan Pak Jokowi mau 3 periode, apalagi memperpanjang masa jabatannya waktu itu gitu. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi mau, sudah terjadi ya kan, apalagi perpanjangan masa jabatan ya kan, bisa saja gitu loh. Kalau misal kondisinya seperti itu, kalau misal kondisinya masih berkuasa dan sebagainya kan. Iya. Oke. Tapi kan apa ya? Kalau kita melihat dinamika hari ini seperti itu, kemudian saling menyerang dan kemudian istilahnya ada menyimpan video dan sebagainya. Ini publik melihat ini ada fenomena semacam saling sandera politik seperti itulah gitu loh. Kira-kira. Jadi kalau Bro sendiri, karena memang berada di lingkaran politik dan juga orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, mungkin dekat juga dengan Pak Jokowi, apalagi ketumnya Bro Kaisang. Nah, kalau melihat fenomena semacam ini kan, publik yang menilai bahwasannya ancaman video semacam ini semacam ada praktik saling sandera politik gitu loh. Apakah kemudian di Indonesia biasa terjadi, atau mungkin Pak Jokowi pernah melakukan itu kira-kira? Kalau urusan sandera politik ini kan, ya kan, skandal politik masa lalu itu kan banyak tuh kan. Apalagi yang kasus-kasus besar itu kan, ada Jiwasraya, ada BLBI ya kan. Ada kemudian Senturi waktu itu kan kasus besar semua begitu loh. Dan kalau mau kita buka, kita bedah semua, ayo kita bedah gitu loh. Supaya nanti siapa di sini yang benar-benar menjadi pelaku utama dalam aktor kejahatan ini gitu loh. Dari partai mana? Iya kan? Buka aja semua gitu loh. Kemudian nanti hitung dengan Pak Jokowi yang hari ini dituduh beliau sebagai tukang sandra misalkan ya kan, atau mungkin beliau dituduh hari ini korupsi dari nominasi yang tadi. Kita buka aja skandal politik kasus besar masa lalu ya kan. Yang merugikan negara ratusan triliun, ribuan triliun begitu loh. Nah, kita buka gitu loh. Nah, nanti supaya kita tahu siapa ya kan, dari partai mana yang akan banyak terlibat dalam skandal politik ini gitu loh. Ini menarik nih. Iya kan?
Jangan sampai nanti hanya menuduh Pak Jokowi karena hari ini nggak didukung, ya kan? Karena nggak didukung oleh Pak Jokowi kemudian menyerang Pak Jokowi begitu loh. Makanya saya bilang buka semua, BLBI, Senturi, ya kan, Hambalang waktu itu buka aja semua gitu loh. Supaya nanti kita lihat siapa yang akan banyak terkena di dalam kasus-kasus tersebut. Dan kita tahu di kasus tersebut nggak ada nama Pak Jokowi, saya jamin itu. Oke, nah ini juga terkait Gitu. dengan buka-bukaan ya. Kemarin selain Pak Hasto yang menyimpan video, ada pakar militer Prof. Koni Rahakundini, Yeah. yang katanya punya dokumen penting dan rahasia yang dinotariskan di Rusia. Nah, dalam satu podcast dia sempat mengatakan bahwa itu dokumen-dokumen itu berisi sedikit tidaknya ada soal Pak Jokowi. Dan dia juga nantang apakah kemudian ini yang diinginkan Pak Jokowi, buka-bukaan dan sebagainya. Bahkan dia menyinggung ada apa ya istilahnya memegang rahasia soal Bu Iriana gitu. Kalau menurut Bu gimana tuh? Ini serius sih sebenarnya, karena sampai nyebut-nyebut nama kan, ada dokumen dan sebagainya. Ada ini juga kan biasa lah, ini Koni Bakri ini kan kita tahu hari ini kan juga merupakan kader ataupun bagian dari PDIP kan. Kan kita tahu waktu itu dia juga dukung Ganjar kan pada saat Pilpres gitu. Ini kan sebenarnya ini bagian dari orang-orang yang merasa sakit hati, ya kan, merasa tidak mendapat bagian mungkin ya dalam sakit hatinya karena apa nih? Ya mungkin bisa saja tidak dapat bagian, ya kan, karena mungkin kita tahu saya sudah dapat dari beberapa ini ya, karena mungkin ada dugaan bahwa Bu Koni dan juga keluarganya ini kan bermain bisnis alusista, ya kan. Nah, ke situ. Iya, jadi kan kita tahu di situ ada dugaan dia di situ gitu loh. Makanya kita bilang, ini kan bagian dari orang-orang yang sakit hati aja sebenarnya. Mungkin hari ini nggak dikasih mungkin sama Pak Prabowo kan untuk mengelola itu kan, atau mungkin di zaman Pak Jokowi kemarin juga sudah nggak diberikan lagi begitu kan. Mungkin bisa saja begitu, ya kan. Makanya saya sih melihat ini sebagai sebuah tendensi pribadi sebenarnya kan, bukan kritik yang memang konstruktif yang bisa membangun ataupun bisa memberikan dampak yang baik untuk ke negara ataupun ekosistem pemerintahan begitu. Karena ini kan persoalan tidak dapat bagian, ya kan. Makanya saya melihat hari ini kan PDIP hari ini kan nggak dapat bagian ini kan karena kalah. Iya kan? Ya. Tidak dapat bagian di kekuasaan. Makanya mereka hari ini kan bunyi terus, ya kan, bunyi di mana-mana bunyi gitu kan. Hasto ya ada, ya termasuk mungkin Bu Koni ini, ya kan, bunyi terus ini kan. Nah, makanya saya bilang ya semasih mereka bisa membuktikan apa yang mereka ucapkan, ya silakan aja gitu kan. Kan negara kita juga kan membuka itu gitu. Tapi apa namanya ya, kalau kita bahas soal konflik ini kan, soal ini, kenapa yang jadi pertanyaan besar itu, kenapa Pak Jokowi tetap sampai hari ini diserang dan sebagainya, kan beliau sudah tidak menjabat. Lalu apa kemudian kepentingannya kalau menurut Bro? Ya mungkin hari ini mereka menganggap Pak Jokowi ini ancaman, ya kan? Nah itu pertanyaan saya kan, sekuat apa kemudian Pak Jokowi itu dirasa mengancam? Karena kan beliau kan hari ini kalau masih menjabat iya mungkin, tapi kan hari ini tidak menjabat. Kemudian kemarin juga dipecat juga dari keanggotaan partai gitu. Apa yang kemudian menjadi menarik sehingga teman-teman di PDIP ini terus menyerang Pak Jokowi? Apakah ada sesuatu atau apa kalau menurut Bro? Ya kalau menurut saya sih tetaplah mereka ini karena masih merasa sakit hati, ya kan. Karena mungkin dulu mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini kan kadernya yang mereka bawa dari bawah begitu kan, kemudian bisa menjadi presiden, ya kan, menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden 2 periode begitu. Kemudian mereka merasa ditinggalkan begitu kan. Padahal kan menurut kita dan menurut beberapa orang kan bukan Pak Jokowi yang meninggalkan PDIP, ya kan. Tapi PDIP ini yang memilih untuk berbeda jalur sendiri begitu. Dan disitulah yang membuat mereka mungkin jengkel ya kan, marah ya dengan Pak Jokowi, ya kan. Karena waktu kan kita juga sempat mendengar bahwa Pak Jokowi ini kan menginginkan Ganjar sebenarnya yang akan menjadi presiden kan waktu itu. Tapi Pak Jokowi Pak Jokowi ini kan menginginkan Pak Prabowo ini kan wakilnya Pak Ganjar waktu itu sebenarnya. Skema awalnya kan. Pak Prabowo calon presiden, Pak Ganjar dari PDI sebagai calon wakil presiden begitu kan. Tapi karena PDI-nya waktu itu tidak mau, ya kan, dan mereka kan kekeh bahwa mereka yang harus berada di posisi nomor 1 begitu. Dan
mungkin ada bahasa juga saya dengar dari beberapa sumber waktu itu mengatakan mereka meminta Pak Prabowo yang jadi wakilnya Ganjar gitu loh. Nah ini kan nggak bagus gitu kan. Pak Prabowo ini ketua umum partai ya kan, sudah nyalon presiden sudah 2 kali 3 kali ya kan, masa disuruh jadi calon wakil presiden. Dan kalau Pak Prabowo mau jadi calon wakil presiden, kenapa nggak jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi aja waktu itu kan? Makanya bubarlah barisan ini kan. Ya kan, menarik, Pak Prabowo juga tidak mau menjadi wakilnya si Ganjar ya kan. Lagian ngapain juga Prabowo jadi wakilnya Ganjar kan? Beliau ketua umum partai. Kemudian Pak Jokowi juga mengerti situasi itu begitu loh. Ya kan, ya giliran lah gitu. Jangan mau sendiri gitu loh. Masa PDIP mau berkuasa lagi ya kan? Ketiga periodenya, keempat periode. Nanti kalau mereka berkuasa terus kan sama juga dengan Orde Baru. Ya, kan? Walaupun figurnya berganti tetapi partai penguasanya itu saja begitu. Ya, kan? Makanya mungkin Pak Jokowi waktu itu dengan kenegarawannya beliau ya akhirnya memilih harus Pak Prabowo begitu. Makanya beliau dengan berat hati ya kan, bahkan hari ini beliau harus menerima resiko ya kan. Beliau harus diserang ya kan, keluarganya diserang ya kan. Ya bisa kita kenal oleh kelompok-kelompok PDI yang hari ini fokus menyerang beliau begitu. Makanya kita salutlah dengan kenegarawannya Pak Jokowi waktu, padahal kalau beliau memang mau tunduk ya kan, mau apa ibaratnya mau jadi petugas partai ya kan yang dikatakan oleh ketua umum PDI ya kan, Pak Jokowi mungkin akan mendukung Ganjar waktu itu gitu. Tapi kan beliau memilih supaya negara ini aman ya kan, supaya negara ini juga demokrasinya juga jalan ya kan, ya makanya dipilih lah Pak Prabowo supaya gantian giliran dong ya kan. Biar ada pergantian kekuasaan lah ya. Biar ada pergantian ya, nanti juga tunggu giliran lagi kan. Nah, tapi kalau caranya seperti ini akan susah ini dapat giliran ini kan. Nanti, karena simpati masyarakat kan nggak dapat ini hari ini kan. Mereka ini kan di mana-mana orang nggak dapat simpati masyarakat ini kan. Makanya dibuktikan dengan suaranya Pak Ganjar waktu itu hanya 16%. Dihadiahi itu oleh masyarakat semua kan. Iya kan. Gitu. Apa namanya ya, soal PDIP yang hari ini kemudian masih menyerang itu sebenarnya masih jadi pertanyaan besar. Dan kemarin di podcast atau obrolan kita sebelumnya ada kemudian dugaan ya. Ini masih dugaan ini juga terkait dengan Pak Jokowi yang kemudian akhirnya dipecat setelah jabatannya selesai. Nah, kalau memang ada juga pertanyaan, kalau memang mau dipecat, kenapa nggak udah lama? Karena kan konfliknya udah lama nih, gitu. Kok baru selesai menjabat? Nah, PDIP juga memang sudah menyampaikan alasan. Gitu. Nah, terlepas dari itu, ada juga yang mengatakan bahwa penyerangan konflik PDIP yang kemudian hari ini menyerang Pak Jokowi, masih menyerang Pak Jokowi sampai kemudian memecat beliau, ada dugaan ketakutan. Ini kan menjelang Kongres. Ada dugaan, ini masih dugaan ya. Beberapa orang ada dugaan ada ketakutan dari elit-elit di PDIP bahwasanya ketika nanti Pak Jokowi masih belum dipecat dan tidak dilemahkan, ada ketakutan dia bisa menjadi nominasi calon ketua umum. Ya, calon ketua umum selanjutnya. Bro gimana tuh? Ada dengar itu nggak atau gimana? Ya mungkin bisa saja ini. Ini kan perspektifnya PDI kan. Kalau dari kita sih ya biasa-biasa aja lah ini kan. Apa urusannya juga Pak Jokowi juga kalaupun dipecat dari PDIP kan beliau masih banyak partai politik besar lain yang mau menampung beliau begitu kan, apalagi di PDIP beliau hanya statusnya sebagai kader biasa kan, bukan mendapat jabatan yang strategis di partai begitu loh. Makanya PDIP ini kan selalu menganggap Pak Jokowi ini ancaman ya kan, baik di saat menjabat ya kan ataupun pasca menjabat. Dan pasca menjabat ini kan sampai mereka juga berani memberhentikan Pak Jokowi kan, memecat ataupun mencabut status kadernya. Padahal waktu beliau menjabat juga mereka menikmati ya kan, menikmati kekuasaan yang dibangun oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan membawa dampak untuk PDIP ya kan. Jadi kalau dipikir mutualisme di sini ya kan, saling menguntungkan ya, ini sama-sama saling menguntungkan. PDI butuh Pak Jokowi, Pak Jokowi juga butuh PDI begitu loh. Tapi kalau secara dampak ya kan, Pak Jokowi ini kan mempunyai gerbong besar ya kan, kelompok besar yang dia bawa begitu loh. Relawan-relawannya Pak Jokowi ini kan banyak ya kan, dan mengatasnamakan perorangan gitu loh, bukan relawan yang dibuat oleh partai.
Makanya di situ saya melihat bahwa Pak Jokowi ini kan membawa gerbong besar gitu. Makanya Pak Jokowi ini memberikan dampak untuk PDI gitu loh. Dan dampaknya besar sekali. Dan PDIP selama berkuasa 10 tahun juga apa yang mereka kritik apa terkait dengan ini? Enggak ada. Ya kan, apa yang mereka perbuat, bahkan menteri mereka ada yang korupsi waktu itu zaman Covid kan. Mereka korupsi bansos. Dari penjara. Iya. Makanya saya bilang ini juga kalau mereka sedang berkuasa, mereka ini menikmati gitu loh. Menikmati kekuasaan gitu. Tapi kalau sudah nggak berkuasa, akhirnya mereka kan bunyi akhirnya hari ini kan. Wah, serang sana, serang sini ya kan, nyerang Pak Prabowo, nyerang Mas Gibran ya kan, nyerang Pak Jokowi ya kan. Semua dikritik gitu loh. Padahal ketika mereka berkuasa, apa yang kamu perbuat gitu loh. Iya kan? 10 tahun ya kan. Bahkan hari ini menyerang masalah PPN ya kan. Padahal waktu itu kita tahu bahwa PPN itu kan disahkan di saat mereka ada di eksekutif dan juga di legislatif gitu loh. Dan mereka yang menyetujui ya kan. Makanya kita bilang bahwa hari ini mereka ini kan mungkin karena tidak berkuasa ya kan. Jadi tidak berkuasa, tidak menerima bagian dari kekuasaan, makanya mereka ya begini terus nih, bunyi terus ya kan. Bunyi di mana-mana, kritik sana sini ya kan. Padahal mungkin itu lebih ke persoalan tendensi ya kan, tendensi partai yang tidak berkuasa. Padahal kalau mereka punya kesibukan ya kan, mungkin ini makanya hari ini kan mereka nggak punya kesibukan ini kan. Nggak punya kesibukan, akhirnya ya itulah kesibukannya, mencari kesibukan ya kan, nyerang Pak Prabowo, nyerang Mas Gibran, nyerang Pak Jokowi gitu kan. Nah, makanya itu yang pertanyaan dari Bung tadi yang terkait dengan figur Pak Jokowi, ya figur Pak Jokowi ini figur yang ditakuti oleh semua orang gitu loh. Tapi kalau misalnya Bung bilang PDIP hari ini juga nyerang Prabowo, tapi kalau pengamatan kita ya, serangan PDIP ke Prabowo itu tidak sekuat ke Pak Jokowi. Dan soal PPN tadi sudah diklarifikasi juga sama Said Abdullah, dia memastikan PDIP akan dukung soal PPN, meskipun itu sebelum diumumkan sebelum diumumkan soal hanya kena barang mewah. Kemudian kemarin juga ada Deddy Sitorus yang menegaskan dia tidak menyerang Prabowo, tapi cuma untuk memberikan saran meninjau ulang. Jadi kan halus nih bahasanya. Beda dengan Pak Jokowi nih. Kalau ke Pak Jokowi ya udahlah, ini tidak tahu, ini intimidasi lah orangnya, kemudian balas dendam dan sebagainya gitu loh. Itu yang menarik sebenarnya. Apa nih yang menjadi pembeda sebenarnya orang sudah menjabat, yang tidak menjabat diserang sedemikian rupa, sedangkan orang yang hari ini misalnya berkuasa yang mengalahkan tidak terlalu gitu loh. Itu menarik ya. Karena memang yang saya bilang di awal tadi Bung, bahwa yang namanya orang sakit hati ya kan, yang namanya barisan sakit hati ya kan, yang awalnya mereka mungkin bisa berpikir bisa berkuasa 3 periode ya kan, untuk menjadi presiden kembali dengan bantuan Pak Jokowi tentunya ya kan. Tapi mereka nggak dapat apa-apa ya kan, hanya dapat 16% ya kan. Makanya di situ mereka ya mungkin merasa sangat jengkel dan sakit hati dengan Pak Jokowi, karena mereka tidak didukung oleh Pak Jokowi pada saat Pilpres. Ini kan persoalan kekuasaan aja ini sebenarnya kan, ya kan. Mereka sudah terlanjur nyaman dengan kekuasaan, dengan kasur kursi kekuasaan yang mungkin empuk, yang mungkin nikmat ya kan. Dan tiba-tiba harus kalah begitu, menganaskan lagi kalahnya ya kan. Iya kan, tragis kalahnya. Nah, itu yang membuat mereka ini waduh terus ini harus diserang terus gitu. Cuma kan yang saya bilang di awal tadi bahwa Pak Jokowi kan tidak pernah menanggapi nih kan serangan yang dilakukan oleh Hasto ya kan, Deddy Sitorus, Koni Bakri gitu kan. Pak Jokowi ini kan tahu siapa level dia yang harus dihadapi begitu kan. Ya mungkin kalau Bu Mega yang turun, mungkin di situ Pak Jokowi akan turun juga begitu loh. Akan head to head begitu. Karena itu levelnya gitu loh. Makanya kita minta ayolah Bu Mega kalau berani turun gitu loh. Jangan nyuruh si Hasto, jangan nyuruh si Deddy Sitorus, jangan nyuruh si Koni Bakri gitu loh. Turun gunung dong gitu kan. Nah, statement di media gitu kan. Nah, ya kan. Makanya saya bilang ya udah. Ini menarik ya, kalau kita bahas soal konflik antara Jokowi dan PDIP. Mungkin kalau misalnya dalam tatanan ketika menjabat ataupun kemudian ke Pak Prabowo ada kritik dan sebagainya, menurut kita kan wajar sebagai negara demokrasi ada pihak yang jadi kontrol. Tapi kemudian ke Pak Jokowi yang sudah selesai menjabat ya pasti menimbulkan pertanyaan, ada apa yang kemudian diperbuat Pak Jokowi, meskipun ada berbagai macam dugaan yang dimunculkan yang kemudian hari ini
banyak diberitakan juga di media terkait dengan bagaimana sepak terjang Pak Jokowi yang dianggap kemudian banyak melakukan hal-hal yang memang tanda kutip negatif ya. Gitu. Dan itu yang kemudian terus disampaikan oleh kawan-kawan di PDIP. Kalau melihat ini Bu, kira-kira ini mungkin bisa jadi ini terakhir ya. Kira-kira sampai kapan konflik antara PDIP dengan Pak Jokowi ini akan berlangsung? Apakah kemudian ini kan Pak Hasto jadi tersangka, jadi kemungkinan terbesar untuk kemudian ditahan kan masih mungkin, ataupun bisa juga tidak ya. Kalau dari bukti KPK kemungkinan ya. Nah, apakah setelah Pak Hasto kemudian ditahan atau serangan itu akan tetap berlanjut meskipun sekjennya diganti? Ya kita kalau melihat ya mereka akan tetap menyerang semasa mereka tidak menikmati kekuasaan kan. Iya kan? Mereka akan tetap begitu, kecuali mungkin nanti Pak Prabowo mengizinkan ataupun memberikan ruang ya kan, dengan negosiasi dan lain-lain ya kan, untuk mereka ini bisa masuk ke dalam kekuasaan. Ya mungkin di situ akan agak mereda, karena di situ kan mereka sudah memiliki pekerjaan lah ibaratnya kalau dalam bahasa sederhananya kan. Jadi mereka sudah punya kesibukan, tidak hanya mengkritik ya kan, kemudian tidak hanya mereka menebarkan fitnah, menebarkan hoax ya kan, tapi mereka ada pekerjaan, akhirnya mereka sibuk dengan pekerjaannya gitu loh. Ini kan yang saya bilang di awal, kalau menurut saya ini persoalan kekuasaan ya kan. Ketika sudah terlanjur enak, terlanjur nikmat menikmati kekuasaan, ya tiba-tiba harus puasa gitu kan. Ya inilah yang terjadi. Dan kalau menurut saya konflik ini antara Pak Jokowi dengan PDIP ya akan mereda kalau misalkan PDIP ini sudah masuk di dalam lingkaran kekuasaan gitu. Semasa mereka tidak berkuasa ya mereka akan bunyi terus gitu. Padahal sebenarnya bagus mereka ini jadi kontrol sebenarnya ya kan. Kalau dalam fungsi kontrol yang benar gitu. Mereka ini bagus dan ya kita butuh ya kan. Negara ini butuh dikontrol, kekuasaan ini butuh dikontrol, dan kalau menurut saya ya biar saja PDI menjadi pengontrol itu gitu. Mereka biar saja di luar ya kan. Kalau Bung bilang mereka belum ada masuk ke dalam lingkar kekuasaan, terutama dalam pemerintahan Pak Prabowo, ya mungkin secara KTA partai ya, kader-kader partai mungkin hari ini kader PDIP tidak ada yang masuk yang dalam lingkaran misalnya kabinet ya. Tapi kan ada beberapa pihak, pakar juga menyebut orang-orang dari PDIP juga ada masuk, ya beberapa ya ada masuk. Apakah itu yang kemudian akhirnya menyebabkan serangan ke Prabowo itu lebih ringan dibanding dengan Pak Jokowi kan? Kira-kira gimana tuh, Bro? Kalau menurut saya begini, Bung, memang hari ini kan ada beberapa yang kaitannya kuat lah ya, kaitannya kuat dengan PDIP, misalkan kayak Pak Budi Gunawan gitu kan, Menko Polhukam. Walaupun secara KTA partai mungkin kita nggak pernah lihat juga dan kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa memang belum ber-KTA tapi memang dekat dengan PDIP begitu. Kalau menurut saya sih bukan itu yang membuat mereka ini tidak menyerang personalnya Pak Prabowo, tetapi memang tendensi pribadi ke Pak Jokowi ini memang selalu ditonjolkan gitu kan. Sehingga itu yang membuat mereka ini menyerang Pak Jokowi ini kan secara membabi buta ini ibaratnya kan, dari berbagai sisi ya kan. Serang kiri kanan atas bawah begitu, dari sudut perspektif, dan ini mereka menyerang terus. Nah, tapi di situ kita melihat bahwa ya Pak Jokowi ini ya memang ya politisi yang handal begitu loh. Politisi yang memang sudah matang gitu. Tahu beliau kapan harus menanggapi, mana yang perlu ditanggapi, mana yang tidak perlu ditanggapi begitu. Dan beliau saya melihat hari ini kan wise-nya ya masih ini. Oke, masih santai lah, masih santai ya. Dan nggak ada yang perlu ditakutkan sama Pak Jokowi ini kan. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan ancaman dokumen dan video dari Hasto dan Koni itu bukan hanya kalau memang mereka punya ya ditunjukkan saja begitu kan. Dan Pak Jokowi ini kan hanya berkuasa 10 tahun di Republik ini kan. Berarti Bro sepakat ketika memang ada bukti atau memang ada video yang seperti yang dikatakan Hasto dan Koni, ya buka-bukaan aja. Oke. Kita suruh aja buka ya kan, laporkan gitu kan. Makanya apalagi terkait dengan korupsi ya laporkan aja kalau punya bukti ya kan. Cuma kalau kamu nggak punya bukti berarti kan ini kan fitnah ya kan, hoax ini kan gitu. Ya. Oke, Bro Wirawan, terima kasih ini sudah banyak menjawab soal konflik hari ini ya. Ya. Jadi itu kawan-kawan Gemapos,
terkait dengan konflik antara PDIP dengan Pak Jokowi yang memang hari ini masih cukup hangat, bahkan kalau bisa dibilang gongnya lebih panas lagi ketika pergantian tahun. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja kita publik dan masyarakat juga berharap ketika memang ada bukti atau dokumen dan serta video seperti apa yang disampaikan oleh beberapa pihak termasuk juga Bro Wiryawan, mari kita buktikan dan tempuh jalur yang benar. Dan publik tentu berharap kasus-kasus yang memang ditutupi tapi masih ada bukti harus diungkap ke publik sehingga kita tahu siapa yang sebenarnya atau orang-orang yang sebelumnya merugikan negara, sehingga kedepannya tidak ada lagi orang-orang atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan sendiri dari kekayaan negara yang harusnya untuk rakyat gitu. Terima kasih sudah menonton podcast Gema Pos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.